Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Kakiranti, inilah Jateng terkini. Satreskrim Polres Demak menangkap seorang pelaku penipuan dan penggelapan berkedok sebuah proyek pengadaan lampu penerangan jalan di sepanjang jalur Panturan Demak Kudus. Dalam kasus tersebut, untuk menerai korbannya, pelaku memberi iming-iming pembagian keuntungan hingga mencapai ratusan juta rupiah. Inilah pelaku Ermadi Handokoro Prasto, 55 tahun, warga Jogoloyo Wonosalam, Demak, Jawa Tengah, yang berhasil diamankan Satreskrim Polres Demak di sebuah rumah kos di daerah Pedurungan Kota Semarang pada Minggu kemarin. Dalam kasus penipuan dan penggelapan tersebut, Sarjan 61 tahun, warga Kabupaten Grobogan mengalami kerugian sebesar 377 juta rupiah. Pelaku Mardi mengaku berawal dari dirinya mendapat tawaran dari jaringan teman sesama kontraktor yang ada di Kementerian PUPR di Jakarta untuk mengerjakan proyek pengadaan lampu penerangan jalan umum di wilayah Kabupaten Demak kurang lebih menyasar 1.000 titik. Untuk memperlancar proyek tersebut, pelaku mencari rekanan dengan menggandeng korban Sarjan. Kepada korban, Mardi juga berjanji akan memberi iming-iming keuntungan 30% dari hasil proyek tersebut. Tersangka Mardi berdalih bahwa uang yang diminta dari korban secara bertahap tersebut habis digunakan untuk operasional selama mengurusi proyek di Jakarta. Yaitu pembagian wilayah pemasangan lampu, Pak. Dari instansi mana itu, Mas? PUPR, Pak. Itu ada berapa titik dan gimana caranya sampai itu memberi? Itu kan cuma dikasih jatah 1.000 titik. 1.000 titik? Iya. Terus sampean ngomong ke calon relasi kemandian gimana? Yaitu ada penggarapan 1.000 titik. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Demak AKP Agil Widya Sampurna mengatakan modus yang digunakan pelaku kepada korban adalah menawarkan kerjasama proyek pengadaan lampu penerangan jalan umum di Kabupaten Demak. Uang tersebut ditransfer melalui rekening pelaku sebanyak 17 kali transferan dengan nilai nominal 377 juta rupiah dengan iming-iming bagi hasil. Namun hingga akhir tahun 2021, proyek yang dijanjikan tidak kunjung ada kejelasan dan dari hasil penyelidikan, tersangka juga mengaku bahwa orang yang sudah menerima uang tersebut sudah meninggal dunia dan proyek tidak bisa dikerjakan. Mengetahui hal itu, korban langsung melapor ke polisi. Proyek tersebut tidak masuk dalam APBD. Dan setelah adanya uang DP masuk dan proyek itu berjalan, diiming-imingi akan ada pencairan dana senilai 30% dari proyek tersebut. Sehingga korban tertarik dan ada bahasa lagi bahwa keuntungan dibagi menjadi 2. Ya, korban tidak menyadari dan mengetahui karena korban ini kita lihat latar belakangnya juga tidak sepenuhnya kecimpung di bidang pengadaan atau proyek. Selama mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa lembar kwitansi, lembar kerjasama proyek, dan sebuah flash disk milik pelaku. Dari kejahatannya tersebut, Mardi dijerat pasal tindak pidana penipuan dan penggelapan pasal 378 KUHP dan 372 KUHP pidana dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Demak, Ismail, Lingkar TV, melaporkan. Diduga melakukan pungutan melebihi batas aturan pemerintah pusat dalam pembuatan sertifikat tanah gratis, tokoh masyarakat yang berada di Desa Turi Tempel, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, melaporkan perangkat desanya ke kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Ya, dalam pelaporan tersebut didasari adanya dugaan keuntungan dari iuran pembuatan sertifikat tanah tersebut. Kasus pungutan melebihi batas aturan pemerintah pusat terhadap warga desa beserta program PTSL yang diadukan perwakilan warga Desa Turi Tempel, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Jawa Tengah bersama pegiat anti korupsi BPPI Jawa Tengah ini diduga melibatkan sejumlah oknum perangkat desa setempat. Sesuai ketentuan pemerintah, biaya pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL telah dipatok tarif resmi sebesar Rp150.000. Namun pada kenyataannya, perangkat desa mengutip biaya lebih tinggi dengan kisaran Rp500.000 hingga Rp700.000 untuk total 1.600 peserta sertifikat tanah massal yang berlangsung pada tahun 2019 yang lalu. Berdasarkan informasi yang didapat dari Bendahara PTSL, terdapat sisa uang pungli total sebesar Rp560 juta yang diakui telah dibagi-bagi untuk sejumlah personil perangkat desa untuk kepentingan pribadi.
Adanya tindakan yang dinilai merugikan warga tersebut, salah satu tokoh masyarakat memilih melaporkan perangkat desanya ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Pagi ini saya sebagai warga masyarakat, tokoh masyarakat yang ada di sana, saya melaporkan satu, lurah desa selaku penanggung jawab, kemudian tim pelaku pelaksana PTSL juga. Saya mohon kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah untuk segera melakukan pemeriksaan sesuai dengan hukum yang berlaku secara tegas dan adil. Sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, dalam sejumlah kesempatan yang menyebutkan bahwa jika warga melakukan penyimpangan dalam PTSL sertifikat massal, tak segan melaporkan ke penegak hukum, warga pun melaporkannya ke Kejati Jawa Tengah dengan harapan dugaan pungli tersebut segera ditindaklanjuti. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, demikian program Jateng terkini hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas yang Anda dan sampai jumpa.